Baik, yang pertama saya akan jelaskan aturan terkait FDR dan tingkatan kategori sangat sehat hingga tidak sehat. Yang pertama diawali dari pengertian FDR. FDR yaitu Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank syariah atau unit usaha syariah. Rasio ini membandingkan total pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap total dana pihak ketiga atau yang kita sebut dengan DPK yang berhasil dihimpun. Dengan kata lain, FDR menunjukkan seberapa besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah atau bank yang disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Selanjutnya ada kategori tingkat kesehatan berdasarkan FDR COJK 010 COJK 03 2014, yaitu ada tingkat kesehatan, ada FDR, ada skor kualitasnya. Diawali dari sangat sehat yaitu 80% sampai 90%. Skor kualitasnya 1. Sehat 90% sampai 100%, skor kualitasnya 2. Cukup sehat 100% sampai 110%, skor kualitasnya 3. Kurang sehat kurang dari 80%, skor kualitasnya 4. Tidak sehat lebih dari 110%, skor kualitasnya 5. Meskipun rentang dari 80% sampai 110% dianggap ideal, posisi terbaik bagi bank syariah adalah dalam rentang 90% sampai 100%, karena menunjukkan penyaluran dana yang optimal tanpa mengorbankan likuiditas. Jelaskan pendekatan teoritis dalam membuat kebijakan ALMA, yaitu terdapat 3 tahap pendekatan Asset and Liability Management atau yang kita singkat dengan ALMA. Menurut Shinkei, yaitu tahap pertama ada general, merupakan tahapan-tahapan secara umum dalam mengelola dan mengelompokkan aset dan liabilitas bank yang secara garis besarnya dikelompokkan. Yang pertama ada asset management, liability management, capital management. Pada tahap ini, pengelompokannya masih bersifat umum sesuai dengan struktur laporan keuangan yang tampak pada neraca bank secara garis besarnya saja. Yang kedua ada tahap spesifik. Pada tahap ini pengelompokan sudah lebih spesifik dan rinci baik dari sisi aset maupun liabilitas dan modal dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama ada reserve position asset management, Server Position Liability Management, Liquidity Management, Generalized Loan Position, Investment Management, Long-Term Debit Management, Loan Management, Capital Management, Fixed Asset Management. Dan yang ketiga, tahap 3, Balance Sheet Generalized Income and expense. Dalam tahap ini sudah mulai lebih rinci lagi dibandingkan tahap-tahap sebelumnya, yang akhirnya untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan formula sebagai berikut. Profit sama dengan revenue kurang interest cost kurang overhead dan tax. Selanjutnya ada kebijakan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud adalah spread management, control of burden, liquidity management, capital management, tax management, dan management of balance sheet activity. Dalam tahap ini sudah dilakukan pemisahan manajemen, melakukan kontrol terhadap hal-hal bersifat menjadi beban. Demikian pula dengan pengelolaan manajemen likuiditas agar tidak terjadi over liquid atau sebaliknya. Juga pengelolaan modal menjadi penting karena untuk dapat melakukan diperlukannya modal yang cukup. Selain itu, pengelolaan rekening administratif harus dilakukan secara cermat untuk menghindari adanya kerugian bank. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.